Saat ini dunia masih berperang melawan pandemi COVID-19. Penyakit yang disebabkan virus corona ini telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia dan menginfeksi puluhan jutaan lainnya. Kehidupan manusia pun mengalami perubahan. Dampak pandemi COVID-19 sangatlah banyak. Salah satunya dalam dunia pendidikan. Banyak sekolah yang menerapkan pembelajaran daring. Apakah pembelajaran daring ini efektif bagi pendidikan? Simak video debat kami ya. Baik, shalom, selamat sore. Saya Koren Suprifanto Lasboy, mahasiswa IAIN Kupang dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya Yifuna Lano, mahasiswa IATN Kupang, Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, Bung Handri, di media sosial sering dianggung-anggungkan mahasiswa yang mengeluh bahwa kuliah daring kurang efektif. Misalnya, kurang paham materi tersebut. Menurut Bung Handri, apakah itu valid? Ya, baik, menurut saya hal itu valid karena memang online learning itu butuh adaptasi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mahasiswa harus belajar daring yang tadinya bisa kuliah. Selanjutnya, berbicara tentang tantangan menurut Bung Handri, apa saja yang sering menjadi tantangan kuliah daring selama ini? Karena pada saat ini para mahasiswa sering mengeluh karena kurangnya fasilitas dan pemahaman dan sering kuliah di rumah. Bagaimana tanggapan Bung Handri saat ini? Kalau untuk mahasiswa, tentangnya jelas Ya, karena waktu jadi terbatas. betul. Ada keterbatasan waktu dan juga keterbatasan interaksi. Jadi tentang terbesarnya adalah karena keterbatasan interaksi tersebut mengenai ikut terbatas. Kalau untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa sendiri, apakah menurut Bung Handri pada saat daring kurang efektif? Bagaimana tanggapan Bung Handri? Pengamatan saya yang lucu adalah di awal masa pandemi saya mengajar kelas daring, kemudian pada waktu itu karena menggunakan websnya yang agak berat, jadi saya bilang untuk mematikan videonya. Jika ingin bertanya bisa melalui chatbox saja. Lantas, bagaimana kuliah daring yang efektif menurut Bung Handri? Apa saja yang sudah Bung Handri terapkan secara nyata di kelas Bung Handri? Saat ini saya masih melakukan pencobaan terus. Jadi sebelum mulai merancang perkuliahan di semester yang kemarin ini, saya sempat ikut beberapa seminar yang dilakukan oleh Bung Richard. Salah satu cara efektif menurut Bung Richard adalah kita virtual meeting mahasiswa saja yang disuruh bicara banyak. Baik, apakah ada pengalaman yang kurang menyenangkan berkaitan dengan interaksi antara mahasiswa saat kuliah daring? Ada, apalagi karena sekarang itu serba daring ya. Bahkan sebelum kuliah daring, ketika saya sering interaksi dengan mahasiswa, pasti ada interaksi yang tidak tepat secara komunikasi. Misalnya saat mengirim email, kebanyakan mahasiswa mengirim email langsung ngegas to the point. Tidak ada pencantuman nama kelas, jadi saya tidak tahu siapa yang mengirim. Baik, selain interaksi, apakah hal lain yang tidak menyenangkan dalam kuliah daring? Dan apakah pernah terbesit di benak Bung Handri mengenai ingin kuliah daring lagi? Hal lain yang tidak menyenangkan saat kuliah daring adalah ketika kita sebagai pengajar berusaha menjaga integritas ujian kita secara daring, akan tetapi justru banyak ditemukan mahasiswa yang
menjaga integritas. Baik. Baik. Untuk tips Bung Henry untuk menjaga semangat saat mengajar kuliah daring, bagaimana Bung Henry? Ada beberapa dosen yang ingin masuk atau kuliah. Saya juga ada perasaan seperti itu. Namun mengingat kondisi pandemi sekarang ini dan pembuktian dari mahasiswa yang juga ternyata lebih dari sisi keaktifan. Baik. Apakah saran Bung Henry berkaitan dengan pembelajaran pada pandemi COVID-19 saat ini? Kalau saya yang jelas, karena ini pandemi, belajar mulai lebih mandiri lagi. Kita harus lebih inovatif, karena ini online learning dan membuat cepat bosan. Kita harus lebih inovatif dalam pelaksanaan kuliah. Baik, untuk akhir acara, harapan Bung Henry untuk mahasiswa dan kuliah daring ke depannya bagaimana? Mahasiswa harus cepat semangat untuk mengikuti kuliah, semangat belajar. Dengan demikian apa yang sudah dosen persiapkan untuk mahasiswa dapat diterima dengan baik dan ilmu yang disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Oke, baik. Baik, untuk pembahasan dan materi yang telah kami perbincangkan untuk sore hari ini semoga dapat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa dan khususnya untuk para pelajar di Indonesia. Apalagi pada saat ini pandemi sangat tidak bersahabat, apalagi kita sebagai mahasiswa kurang berpengalaman dalam pembelajaran online. Baik, demikian pembahasan saya bersama Bung Henry. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.